Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan zuhur baru saja berkumandang. Sini saya berada di lahan. Cuaca agak mendung dan akhir-akhir ini ya, beberapa hari ini keadaan di daerah ini ya, alhamdulillah hujan merata. Yang mana ketika hujan itu ya tentunya adalah hal yang ditunggu oleh petani porang. Akan tetapi perlu kita waspadai pula, biasanya ketika musim hujan sudah intens ya, setiap hari sudah hujan, kemudian hujannya kadang tidak berhenti, ini pun bisa mengakibatkan tanaman kita itu mudah terserang hama penyakit, terutama adalah busuk pangkal batang. Karena lahan kalau terlalu lembab, sinar matahari kurang, nah, hama sejenis jamur itulah yang sering muncul pada tanaman porang kita. Kawan-kawan semua ya, di sini ini adalah yang ada di hadapan ini adalah porang yang kita tanam menggunakan bibit umbi ya. Ini bibit umbi yang ada di lahan ini, yang ada di depan ini. Kemudian yang ada di sebelahnya ya, ini adalah mayoritas menggunakan katak, kecuali seperti yang nampak besar semacam ini itu dulu adalah tanaman yang berasal dari umbi yang barangkali tidak terbongkar ya, yang masih berada di dalam tanah. Akhirnya tumbuh semacam itu, agak besar sendiri dibandingkan dengan tanaman yang lain. Alhamdulillah kondisi tanaman ini sudah rata ya, sudah rata, mulai tumbuh. Dulu kita tanam itu menggunakan bibit katak ya. Yang kita tanam ini adalah menggunakan bibit katak. Katak yang kita tanam itu ya kisaran isi 300 ya, isi 200 sampai 300. Besar batangnya semacam ini kan ya. Besar batang katak yang seukuran antara 200 sampai 300 itu adalah besarnya semacam ini. Saat ini ada yang beberapa sudah mulai tumbuh tunas kedua, ada pula yang belum tumbuh tunas. Contoh misalnya ini ya, dua tanaman ini belum tumbuh tunas, akan tetapi yang ini ya, ini sudah mulai tumbuh tunas kedua. Beberapa sudah mulai tumbuh tunas kedua ya, contoh misalnya ini kataknya sudah nampak walaupun kecil, dari bawah sudah disusul tunas kedua. Posisinya semacam ini, tumbuh hampir rata karena lahan ini cukup rindang, yang mana full ini adalah menggunakan naungan sengon ya, naungan sengon. Walaupun beberapa ada petai itu di tengah, kemudian ada rambutan, dan yang ada di samping sana juga ada mahoni ya. Tapi mayoritas full ini adalah menggunakan naungan sengon dengan jarak tanam yang tertata pula. Akhirnya ketika kita membuat bedengan rapi, lurus semacam ini. Nah, posisi tanaman ini sudah tumbuh cukup besar. Nah, contoh misalnya adalah ini adalah tanaman yang dulu berasal dari umbi yang tidak terambil ya, karena lahan ini dulu yang kawan-kawan barangkali ingat, ini adalah lahan yang dulu musim lalu kita tanam full dengan menggunakan bibit cabutan ya. Tahun lalu itu kita tanam menggunakan full bibit cabutan. Kenapa pilihan kami tahun lalu adalah bibit cabutan? Karena kita memanfaatkan bibit yang ada di hutan itu, karena di daerah kami itu bisa dikatakan belum ada yang budidaya porang. Bisa dikatakan belum ada yang budidaya porang. Akhirnya kita manfaatkan, kita ambil, kita budidayakan, dan alhamdulillah musim lalu ya, per akhir musim lalu, tanaman yang ada di sini sudah kita bongkar. Alhamdulillah juga sudah mendapatkan hasil dari penjualan umbi tersebut. Memang besarnya beragam, ada yang dijadikan bibit karena umbinya tidak terlalu besar,
ada pula yang sudah masuk umbi produksi sampai berat terbesar ya, atau yang terberat itu ukuran sekitar 3,5 kilogram. Nah, untuk tahun ini ya, ini memang kami tidak begitu memanfaatkan bibit cabutan yang ada di hutan, karena satu, bibit yang ada di hutan itu bisa dikatakan sudah habis terpulang tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu sekian ton bibit cabutan itu sudah terambil, akhirnya bisa dikatakan tidak ada bibit cabutan. Seandainya ada pun tinggal sedikit. Kemudian yang kedua, musim ini tentu di daerah kami, daerah sekitar itu sudah banyak yang budidaya porang. Ketika kita menanam menggunakan bibit cabutan ya, tentunya yang ditakutkan adalah ada tanaman dari kawan-kawan yang ada di daerah sekitar sini, barangkali ya ada pembelang-pembelang yang usil yang akhirnya mengambil tanaman milik saudara-saudara petani yang ada di daerah sekitar kami. Nah, itulah dilemanya kita tanam menggunakan bibit cabutan. Di lain sisi bibit cabutan itu terbilang murah ya, Di lain sisi ya, bibit cabutan itu ya ada risikonya semacam itu. Kecuali ketika kita mencari sendiri, kita tanam sendiri, kita yakin bahwa itu adalah bibit yang berasal dari alam liar yang dengan niat baik kita budidayakan untuk dimanfaatkan hasilnya. Nah, ini kawan ya, sampai sana ini sudah tertanam semua rata ya. Mayoritas menggunakan bibit katak tadi yang saya sebutkan, isi sekitar 200 sampai 300 per kilogramnya ya. Posisinya semacam ini ya, sudah tumbuh merata, ada yang kecil, ada yang cukup besar, ada yang sudah tunas kedua, ada yang baru tumbuh ya. Itu posisi yang ada di lahan ini. Nah, kemudian untuk gulma ini memang belum seluruhnya dibersihkan, tapi kemarin sudah kita bersihkan perlahan ya. Kita bersihkan perlahan agar tidak terlalu lebat. Karena yang namanya gulma itu tentu adalah bisa menghambat pertumbuhan porang itu sendiri. Kita contoh misalkan adalah ada sepiring nasi ya. Sepiring nasi yang mana ya? Sepiring nasi itu kalau dimakan satu orang dengan dimakan 5 orang tentunya adalah lebih mengenyangkan yang dimakan satu orang. Nah, oleh karena itu dengan membersihkan gulma secara intens ya, tanaman lebih sehat, tanaman lebih tumbuh dengan baik. Oleh karena itu penyiangan gulma itu sangat penting dalam budidaya porang. Ya, demikian dulu kawan ya. Terima kasih ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya ucapkan selamat tahun baru ya, walaupun besok. Selamat tahun baru, tahun baru 2021 ya. Semoga dengan datangnya tahun baru tentu akan membawa hal-hal yang baru, hal-hal yang positif yang dapat membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sudah mendung kawan ya, sebentar lagi akan turun hujan insya Allah ya. Kita nanti sebentar lagi akan pulang untuk istirahat siang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.